Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Perdana. Saya dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2022 dengan NIM 03021382227100, kelas B Palembang. Dosen mengampu Alek Akadi, STMT. Saya akan mempresentasikan keselamatan kerja atau K3 mata kuliah pemboran dan peledakan. Keselamatan kerja, bahan peledak dan peledakan. Ruang lingkup keselamatan kerja, bahan peledak, dan peledakan melalui serangkaian tindakan yang penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan selama pelaksanaan aktivitas ini. Pertama-tama, pemilihan penanganan bahan peledak menjadi aspek kritis. Hal ini mencakup evaluasi teliti terhadap jenis bahan peledak yang akan digunakan, memastikan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan peledakan. Selain itu, penanganan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk prosedur penyimpanan yang aman, transportasi yang terkendali, dan pengolahan inventaris yang cermat. Ada beberapa analisis keselamatan kerja atau job safety analysis, yaitu satu, identifikasi pekerjaan atau tugas. Mengenai identifikasi atau tugas, ini sedikit saya ingin menjelaskan. Mengidentifikasi adalah langkah-langkah atau tahapan dari pekerjaan tersebut. Ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap tugas-tugas yang diberikan untuk kita melakukan identifikasi keselamatan kerja dan meninjau pekerjaan atau aktivitas yang dianggap berisiko. Yang kedua, pemahaman pekerjaan. Pemahaman pekerjaan ini mendokumentasikan langkah-langkah atau tahapan dan pekerjaan tersebut. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap tugas-tugas yang dilibatkan, termasuk penggunaan peralatan, bahan, dan metode kerja yang digunakan. Tiga, identifikasi bahaya. Menilai dan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Bahaya yang ini bisa bahan bahan-bahan seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya, peralatan yang tidak aman, atau kondisi lingkungan yang tertentu. Empat, penentuan pengadilan risiko. Ini mengembangkan tindakan pengadilan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko berbahaya yang diidentifikasi. Ini bisa mencakup perubahan dalam metode bekerja, penggunaan peralatan perlindungan, atau pemberian peralatan tambahan kepada pekerja. Yang kelima, dokumentasi JSA. Ini mendokumentasikan hasil analisis keselamatan kerja, termasuk langkah-langkah pengadilan risiko yang diusulkan informasi penting lainnya. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi dan pendahuluan bagi pekerja yang terlibat. Yang keenam, pengkajian ulang dan pembaruan. Melakukan pengkajian dan pembaruan ini adalah suatu analisis keselamatan kerja secara berkala atau setiap kali perubahan signifikan dalam pekerjaan. Oke, next. Kemungkinan terjadinya berbahaya di laboratorium. Yang ke satu, ledakan dan kerusakan struktural. Peledak memiliki potensi untuk menghasilkan ledakan yang menyebabkan kerusakan struktural pada bagian laboratorium. Ini dapat merugikan peralatan eksperimen dan juga menimbulkan risiko cedera kepada pekerja dan pengguna laboratorium. Yang kedua, emisi gas berbahaya. Emisi gas berbahaya ini
melakukan proses peledakan dapat menghasilkan emisi gas berbahaya seperti gas toksik atau gas beracun. Pemaparan terhadap gas-gas ini dapat berdampak kepada kesehatan pekerja maupun pengguna laboratorium. Yang ketiga, debu dan serpihan. Debu dan serpihan, ledakan dapat menghasilkan debu dan serpihan yang menjadi potensi resiko pemaparan dan luka pada pekerja. Sehingga ini dapat menimbulkan cedera yang amat serius bagi pekerja dan pengguna laboratorium. Yang keempat, reaksi kimia yang tidak terkendali. Penggunaan bahan peledak dalam reaksi kimia dapat menyebabkan reaksi tidak terkendali atau kegagalan peralatan yang dapat mengakibatkan pelepasan bahan kimia berbahaya, menciptakan kondisi yang tidak aman. Yang kelima, kegagalan peralatan. Kegagalan peralatan yang digunakan dalam peledakan dan mengalami kegagalan seperti pecahnya wadah atau perangkat detonator. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan serius dan merugikan. Yang keenam, radiasi panas berlebih. Ini dapat berbahaya karena peledak dapat menghasilkan radiasi atau panas berlebih selama peledakan. Hal ini berdampak kepada kesehatan keselamatan kerja serta dapat merusak peralatan laboratorium. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dapat menghasilkan limbah dan puluhan yang polutan yang dapat merusak lingkungan sekitarnya. Hal ini perlu kita tinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Berikutnya, sumber kecelakaan di laboratorium. Yang ke satu, pemilihan dan penanganan bahan peledak. Bahan peledak yang tidak tepat. Penggunaan bahan peledak yang tidak sesuai dengan kebutuhan, karakteristik eksperimen, dan menyebabkan ledakan yang tidak terkendali. Yang kedua, kesalahan dalam proses pengukuran persiapan, keselamatan, dan dalam pengukuran percampuran atau persiapan bahan peledak dapat menyebabkan perubahan kimia yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kegagalan peralatan dalam perangkat detonator. Kegagalan peralatan seperti wadah yang tidak mampu menahan tekanan atau perangkat detonator yang bermasalah. Yang keempat, kondisi tidak aman dalam penyimpanan bahan peledak. Kondisi ini dapat mengakibatkan bahan peledak yang tidak benar atau kondisi penyimpanan yang tidak aman dapat mengakibatkan risiko kecelakaan. Yang kelima, kurangnya peralatan dan pemahaman. Kurangnya pelatihan dan pemahaman pekerja terhadap prosedur keselamatan, analisis keselamatan kerja, JSA dan protokol keamanan dapat menyebabkan tindakan yang tidak aman. Yang keenam, reaksi kimia tidak terkendali. Reaksi kimia yang tidak terkendali, peledakan yang terjadi selama reaksi kimia yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan ledakan besar dan bahkan menyebabkan bahan kimia berbahaya. Yang ketujuh, kurangnya ventilasi dan pengadilan penggadilan pengeboran. Kurangnya sistem ventilasi yang efektif dapat atau penggadilan dapat pemboran dapat menyebabkan penumpukan gas berbahaya atau debu peledak di laboratorium. Yang terakhir, 8, faktor manusia. Faktor manusia ini seperti kelainan kurang konsentrasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Kesimpulan pada keselamatan kerja ketiga ini adalah keselamatan kerja dapat kita alami dalam penggunaan bahan peledak dan proses peledakan merupakan aspek yang sangat penting untuk mencegah keselamatan serius dan melindungi kesehatan pekerja serta lingkungan. Melibatkan langkah-langkah analisis keselamatan kerja, job safety analysis atau JSI,
menjadi krusial dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi bahaya. Dalam laboratorium bahan peledak, pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah ledakan tidak terkendali dalam pelepasan gas berbahaya. Dan penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakan di luar laboratorium juga dapat menghadirkan risiko tambahan, termasuk dampak lingkungan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, implementasi teknologi yang canggih dan metode peledakan yang ramah lingkungan perlu menjadi fokus untuk meminimalkan dampak negatif dari bahan peledak tersebut. Dan keseluruhan keselamatan kerja, bahkan peledak dan peledakan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemilihan bahan yang tepat, pemahaman, pemantauan dan peralatan, dan juga ketaatan terhadap regulasi keselamatan masyarakat, industri, dan menjalankan kegiatan ini dalam keamanan pekerja meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Berikut kesimpulan dan penutup bagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah saya mohon ampun apabila saya ada salah-salah kata. Mohon maafkan. Sekian, terima kasih.